Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jaranallahu wa iyyakum bisyumratis sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera damai berharap limpahan rahmat dan barokah dari ilahi Rabbi untuk kita semua. Termasuk terlimpah yang terhormat semua yang tertumpah dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tegal. Tidak saya sebutkan satu-satu karena akan mengurangi keistimewaan sidang hari ini. Tapi yang jelas mereka semuanya adalah orang-orang istimewa. Termasuk sahabat-sahabat saya, rekan-rekan lurah yang akan saya jadikan mitra kerja kalau saya menjadi bupati nanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dihormati oleh segenap manusia dengan segala berbagai tingkatan. Dengan datangnya waktu ternyata masyarakat Kabupaten Tegal dinagiye pan milih bupati maning karo wakile bupati. Artinya bahwa selama ini Kabupaten Tegal gue kayak sapu sada ilang suwe, berserakan ora karuan, kayak dene wanci surup kena sendekala. Maka judul daripada visi misi saya kali ini adalah cahaya di dalam Sandya Kalaning Mangsa Kabupaten Tegal. Sandiakala itu adalah sesuatu tanda. Tanda dimulainya sesuatu yang gelap menuju yang terang, atau dari yang terang menuju yang gelap, tergantung daripada pelaku yang akan memutar kala itu. Dan yang namanya peristiwa Sandiakala adalah peristiwa wigati penting, karena di dalam kala itulah macam-macam kejahatan akan mengintai kita dan akan merasuk ke dalam ruang kosong yang ada pada diri kita tanpa pegangan yang kuat. Sehingga kadangkala wong tua kita ngomong, "Tong, kon wis sendekala jadolan baik balik." Sampai-sampai kalau orang itu tidur turu wanci sendekala, angger tangi mengko bingung, denggelang-denggeleng, minimal ya plonga-plongo lah. Situasi kehidupan seperti wayah surup dan remang-remang Sandiakala di tingkat nasional pun, hampir tiap hari kita selalu disuguhi dengan potret gelap. Lemahnya penegakan hukum, kasus-kasus korupsi besar-besaran, melemahnya peranata sosial, budarnya tata nilai budaya, bahkan ada kecenderungan semakin melemahnya tata nilai religi di dalam masyarakat. Maka dari itu, Sandiakala akan diatasi oleh agama kita dengan sholat maghrib, menutup pembicaraan di kala barat mulai petang. Ada poin A. Di tataran yang lebih sempit lagi, yaitu di Kabupaten Tegal tercinta ini. Menurut pengamatan kami berdua bersama dengan Ibu Umi dan bersama dengan yang lain, masyarakat di Tegal ini selalu disuguhi dengan rendahnya kualitas pelayanan publik selama bertahun-tahun. Kalau tadi ada orang yang ngomong temanya pas sama, saya bisa mengatakan, kenapa baru sekarang? Kemarin kemana? Tetapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mari kita sama-sama. Qada dan qadarnya yang menentukan Allah. Yang penting kita punya niat baik untuk Kabupaten Tegal. Setuju? Amin. Seolah-olah ini ada kesembelitan. Satu, mahalnya proses memperoleh hak asasi satu kependudukan seperti akta kelahiran,
KTP, EKTP, dan kartu keluarga. Nanti ada kejutan yang akan dibacakan oleh Ibu Umi Azizah. Kalau semua hanya mengatakan bahwa hari. Saya pengen. Wong yang membayari kertas sudah ada. Karyawannya sudah dibayar oleh negara. Kenapa kalau bisa gratis, kenapa harus membayar? Masya Allah. Kesembelitan, dan saya ini pelaku sejarah soalnya. Saya memperingatkan dan saya hanya mengingatkan pemerintahan yang seperti sapu saja hilang suwe. Kulil hak walau kana bui. Saya melakukan pelan-pelan. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kesembelitan dan mahalnya proses perizinan. Yang paling segelap-gelapnya adalah terlalu mahalnya dalam proses pemilihan kepala desa. Saya pelaku sejarah karena saya banyak menemani calon-calon sing musuhe tong kosong, calon-calon yang melarat tapi dicintai rakyat. Seolah-olah bahwa pemerintahan Kabupaten Tegal ini tidak memperhatikannya untuk hajat rakyat. Mudah-mudahan ke depan tidak semacam itu. Insyaallah. B. Saya selalu membawa jam biar jangan telat. B. Entah mengapa ya, sampai saat ini kok masyarakat juga masih sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Baik di puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah. Bu Umi nanti akan mengutarakan rumah sakit tanpa kelas. Rakyat ini semakin dibuat buntu untuk masuk kepada pelayanan di rumahnya sendiri. Kabupaten Tegal itu kan rumahnya masyarakat Kabupaten Tegal. Seharusnya fasilitas pemerintah itu adalah rumah rakyat, bukan ruang yang asing. Dan pejabat itu adalah melayani rakyat, karena pejabat yang gaji masyarakat. Kalau bilang betul yang kompak, betul. Terima kasih. Di bidang pendidikan, sepertinya pendidikan yang bermutu itu memang hanya milik masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kalau tadi Mas Fikri mengatakan apabila yang jadi siapapun, saya yang paling menerima kalau saya jadi bupati program sampean. Masyarakat miskin itu sekarang sulit sekali untuk bisa menjangkau pendidikan yang layak. Pemerintah Kabupaten Tegal juga seperti enggan, bahkan terkesan antipati terhadap pendidikan keagamaan. Betapa tidak, sampai saat ini membangun MDA masih merupakan negatif list dalam rangkaian sistem perencanaan pembangunan, baik Musrenbang Des, Musrenbang Cam maupun Musrenbang Kabupaten. Sementara ini hanya pada program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan PNPM yang selama ini mau menampung pembangunan MDA. Bahkan DPRD Kabupaten Tegal yang terhormat dan yang paling dihormati alergi terhadap madrasah diniyah. Ini terbukti. DPRD menolak raperda pendidikan yang diantaranya memuat pasal mensyaratkan anak-anak masuk SLTP harus memiliki ijazah MDA. Ditolak di gedung ini. Ditolak di gedung ini. Kecuali PKB. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kegelapan sandiakala juga melanda keberbahagiaan Pemkab Tegal. Gampang-gampangannya baiklah. Yang namanya paradigma pembangunan dari tingkat desa itu harus diawali dari tingkat desa. Hanya berkisar 4 sampai dengan 5%. Bagaimana pemerintahan desa PPDI akan bisa bergerak? Nanti Bu Umi akan memberikan sesuatu yang paling berbahagia. Masya Allah. ADD kok sekitar 4 sampai dengan 5%. Cekik-cekik kok lorai. Oke. Saya tahu karena saya belajar dan niteni. Sehingga apa? Sirkulasi perekonomian di desa
banyak orang yang tidak kuat karena tidak adanya fasilitas mencolot maring kota. Cara menterengi ini urbanisasi. Ada lagi. Pemerintah Kabupaten Tegal selama ini terkesan lebih memperhatikan, membiarkan menjamurnya outlet bergaya modern yang dimiliki oleh bukan orang Tegal asli. Outlet bergaya modern yang dinilai lebihnya tidak dinikmati oleh pedagang-pedagang kecil, tapi justru dibawa lari pemodal keluar kota, bahkan keluar negeri. Dan ini tidak berizin. Tidak berizin. Bupatinya tidak tegas. Karena sapu saja hilang suwe. Sebetulnya prasasa tradisional itulah semestinya menjadi tempat terjadinya proses jual beli, kohesivitas sosial antara penjual dan pembeli. Pasar tradisi adalah tempat yang paling ideal untuk para petani, pedagang kecil, dan memasarkan produk-produknya. Pasar tradisional sudah tersumbat napasnya, cengap-cengap. Ronggo Warsito mengatakan, pasar hilang kumandangnya. Sekarang pemerintahan hilang welase. Saya mendengar proses reformasi birokrasi yang diamanatkan undang-undang juga diwarnai kegelapan yang berlapis-lapis. Betapa tidak. Proses rekrutmen dan seleksi pegawai negeri, pejabat dari tingkat paling bawah, kepala SD, kepala SMP, kepala dinas, direktur, kepala kantor, kepala badan, diwarnai praktek transaksional secara buka-bukaan, bukan menjadi rahasia umum lagi. Dengan sangat sembrono mereka menghindari kualitas. Dan mereka adalah orang-orang yang berlebihan. Padahal Allah melarang untuk orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifun. Dengan semangat bandeng loreng binoncengan. Brebes adalah gong pecah tinabuan. Pemalang adalah watang wutung. Pekalongan adalah merak ngigel sinonderan. Tetapi kalau di Tegal adalah banteng loreng binoncengan. Kisahnya begini. Ini Rozikin belum tentu tahu ini. Ada anak cilik, bocah cilik, nunggang banteng. Lagi sulingan. Kemudian ada harimau mau menerkam. Bantengnya gelut. Macane mati, bocah selamat. Jadi, kalau mengambil dari hiro banteng loreng binoncengan adalah banteng tawan kaning, sebuah pergerakan bukan sekedar gambar dan simbol. Banteng loreng binoncengan bukan cuma sekedar gambar dan simbol, tapi ini pergerakan di mana seorang pemimpin punya integritas. Pemimpin harus berani berkorban, berani melawan siapapun demi membela rakyatnya meskipun pahit akibatnya. Ulil hak walau kana murah. Silakan Bu. Hadirin yang dirahmati Allah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami pasangan nomor 4 akan menyampaikan visi, misi, strategi serta program unggulan. Proses penyusunan visi misi pasangan calon nomor 4, Ki Entus Susmono dan Umi Azizah, berangkat dari pemahaman bahwa politik di satu sisi dimaknai sebagai upaya aktif dalam mengadvokasi dan menyelesaikan permasalahan umat dan masyarakat. Di sisi lain, mengacu pada makna yang menjadi rujukan para ulama, bahwa politik sebagai kemampuan menangani suatu masalah, sehingga benar-benar mampu mendatangkan manfaat sebesar-besarnya dan menghindar dari mudarat. Dari pemahaman-pemahaman itulah, titik berangkat dan pandangan kami, kekuasaan politik yang diperoleh seorang pemimpin hendaknya diarahkan untuk mendatangkan sebesar-besarnya manfaat dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat yang dipimpinnya, yaitu masyarakat Kabupaten Tegal. Namun demikian, yang paling penting untuk disadari bahwa kita hidup di ruang yang tidak hampa, akan tapi terikat dalam aturan dan norma. Oleh karena itu, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa penyusunan visi dan misi
tetap harus berpedoman pada dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga visi dan misi yang kami susun tetap memperhatikan prinsip perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, agar sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera. Kebetulan kami mendapatkan nomor 4, dan secara tidak sengaja kami telah membuat misi ada 4 poin dengan strategi utama 4 poin, juga program unggulannya 4 poin. 4 misi kami. Pertama, mengupayakan reformasi birokrasi menuju aparatur yang bersih dan responsif guna mewujudkan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti akta kelahiran, KTP, KK, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada 3 sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu industri, perdagangan, dan pertanian. 3, mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya serta kearifan lokal. 4, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan desa dan pembangunan berbasis desa. 4 strategi utama yang kami jalankan. 1, reformasi birokrasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagai perwujudan good governance. 2, kolaborasi pemenuhan hak dasar rakyat dengan investasi sosial. 3, pengaruh utamaan gender. Dan yang keempat, penguatan kapasitas desa melalui pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menggarisbawahi yang tadi telah disampaikan oleh calon bupati nomor 4, Ki Entus Susmono. Sesungguhnya ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional adalah di desa. Arus urbanisasi yang sudah sedemikian besar harus kita bendung dengan penguatan desa. Kenapa terjadi arus urbanisasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan? Faktor utamanya adalah di desa tidak ada kehidupan. Sehingga program unggulan kami, Gerakan Cinta Desa dengan 500 juta rupiah per desa. Program pembangunan berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dengan menitikberatkan pada kesetaraan dan pemerataan agar setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 500 juta rupiah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih meyakinkan apa yang kami sampaikan bisa dilihat di layar sebelah barat. Dasar hukum Gerakan Cinta Desa, nuwun sewu tidak ngarang, ini realistis. Sudah ada PP Republik Indonesia 72 tahun 2005 tentang desa. Kemudian pasal 126 Undang-Undang nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana kecamatan bisa menerima pelimpahan kewenangan dari bupati yang selanjutnya dari camat kepada desa. Dan kami lampirkan pula, barangkali ada anggapan, masa dari 100 juta menjadi 500 juta, SDM-nya itu belum mampu. Kami tidak akan membodohi para perangkat desa. Kalau hari ini belum mampu, kenapa tidak kita pinterkan? Sehingga kami sampaikan pula tentang mekanisme program Gerakan Cinta Desa dengan mekanisme pencairan dana desa 500 juta per desa per tahun. Dan insya Allah mekanisme ini bisa Bapak-Bapak pelajari, khususnya Bapak Kepala Desa dan Lurah, sehingga tidak perlu khawatir
kalau program ini hanya program mengada-ada atau hanya lipstick atau hanya tebar pesona. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu pelajari nanti di lembar-lembar yang kami sampaikan tentang visi misi pasangan nomor 4. Yang kedua, cinta rakyat dan pelayanan publik secara prima. Waktu habis, mohon maaf. Target kami adalah pelayanan KTP, KK, dan akte kelahiran tidak hanya 1 hari jadi, akan tapi harus gratis. Cinta produksi Tegal, dan yang terakhir, cinta budaya Tegal. Melalui paparan singkat visi misi pasangan calon nomor 4, diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang target strategis dan gambaran keadaan masa depan Kabupaten Tegal yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah Kabupaten Tegal jika kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Mohon diperhatikan. Sebagai tambahan perlu kami sampaikan, kami sudah 26 tahun khidmah di organisasi perempuan tanpa menerima honor dan bayaran sepeser pun. Tanpa menerima honor dan bayaran sepeser pun. Tanpa menerima honor dan bayaran sepeser pun. Waktu sudah Sehingga habis. kami dengan Ki Entus sudah sepakat Untuk pasangan nomor tidak akan mengambil dan menerima fee dari proyek Tidak akan apapun. menerima dan mengambil fee proyek. Kami berjanji untukmu Tegal, fa insya Allah bisa. Kami berholwat dan berhikmat, hari esok lebih baik, insya Allah bisa. Semoga bermanfaat. Salam persuluran relawan ikhlas, Ki Entus Susmono dan Umi Aziza. Mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.